Hi everyone, welcome to my channel dalam program belajar di rumah bersama Mrs. Ginting ya. Kali ini kita akan mempelajari sebuah materi, yaitu materi yang kalau bisa saya bilang simple, tapi banyak yang masih belum mampu. Oke ya, kita masuk ke materi introduction ya. Ini part 1 ya. Nah, saya ingin membuat sebuah disclaimer bahwa saya menyatakan bahwa perkenalan ini ternyata bukan sesuatu yang gampang bagi beberapa sahabat belajar semuanya. Oke ya. Berdasarkan pengalaman saya ya, mengajar di tingkat SMP ataupun SMA, banyak sekali yang belum mampu untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Sebenarnya itu tidak sulit ya, tapi mungkin sahabat belajar semua masih kurang praktis ya, kurang berlatih gitu. Karena SD kita belajar kurang lebih 6 tahun ya untuk bahasa Inggris, tapi SMP ada kurang lebih 3 tahun, totalnya berarti 9 tahun. Tapi terkadang sahabat belajar yang duduk di bangku SMA pun itu belum tentu mampu untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Oke ya. Oleh sebab itu makanya saya bilang ini adalah materi yang gampang. Nah, tetapi sebelum kita masuk, before we started ya, kita masuk ke materi, saya akan ingatkan kembali lagi untuk sahabat belajar semua, don't forget to subscribe, like, comment, and share ya. Karena dukungan kalian ini akan membantu kami untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi dan bermanfaat bagi sahabat belajar semua. Oke ya, kita masuk ke materi introduction, perkenalan ya. How I can introduce myself in English, itu topik kita ya. Bagaimana sih tipsnya memperkenalkan diri ya? First, speak with confidence ya. Kita harus berbicara dengan percaya diri, penuh percaya diri atau nyaman ya. Nah, karena kenapa? Kalau kita tidak percaya diri, biasanya kita itu ngeblank ya. Kita berdiri di depan kelas, tidak tahu lagi apa yang harus diucapkan. Kita berarti harus percaya diri. The second, speak clearly. Nah, ketika kita bicara, usahakan berbicara dengan jelas ya, supaya audiens kita paham apa yang kita sebutkan ya. Okay, the third, say your name. Ya, of course ya, kita harus menyebutkan nama. Namanya juga kan perkenalan ya. And then share some relevant information about yourself. Jadi kita harus menginformasikan sesuatu yang relevan tentang diri kita sendiri ya. Oke, next. Kita masuk ke step to introduce yourself. Nah, ini sebenarnya untuk step ini bagi yang pemula ya. Tapi kalau yang sudah misalnya untuk introduce lamaran kerja, itu biasanya udah lebih ini lagi ya, lebih bervariasi lagi. Nah, stepnya greeting or opener. Nah, di sini kita selalu mengucapkan salam dulu ya. Lalu ada kata pembukanya ya. And then introduce your name ya. Your country, address, age, family, birthday, hobbies, and education ya. Ini adalah step-step yang bisa kita buat untuk panduan kita untuk memperkenalkan diri lebih gampang ya. Next, kita masuk ke greeting ya. Dimana greeting di sini kadang kita suka pakai hi everyone ya. Nah, hi ini sebenarnya informal ya, atau bisa digunakan kalau kita ketemu atau berbicara dengan orang-orang yang sudah pernah kita kenal ya. Hi everyone, how are you? Nah, tapi kalau hello ini lebih formal ya. Hello everybody, how are you? Good morning dan etc. ya. Ini tergantung situasinya. Nah, lalu kita masuk ke opener. Nah, di sini sahabat belajar semua, kalian bisa pilih salah satu ya. Salah satu misalnya di sini, let me introduce myself. Boleh ya. I want to introduce myself. Boleh ya. Allow me to introduce myself. Nah, I would like to introduce myself. Yang mana saja boleh. Nah, jadi kata opening ini bisa sahabat belajar pakai salah satunya ya, untuk membantu kalian untuk lebih lancar dalam memperkenalkan diri ya. Kita masuk ke who you are. Nah, di sini siapa? Nama ya, nama kecil. Nah, itu biasa yang dibahas di sini. Misalnya my name is, misalnya Cindy Fatika Sari. Nah, ya. My name sama singkatan dari my name is. My full name sama Cindy Fatika Sari, my complete. Nah,
Bisa juga kamu sebutkan I am Cindy Fatika Sari. It's okay ya. Nah, baru di sini masuk kita my nickname, nama kecil atau nama pendeknya saya siapa. Misalnya my nickname is Cindy. Itu please call me Cindy. You can call me Cindy, bebas yang mana kita mau pakai. Nah, di sini sahabat belajar ada lagi misalnya kalau kita memperkenalkan diri. My parents usually call me Miss Sari ya. But my friends call me Cindy. Nah, ibunya panggil Sari, tapi temannya manggil Cindy. Nah, itu boleh. Kalau kalian misalnya punya panggilan kecil, boleh kalian sebutkan itu di waktu perkenalannya. Nah, next kita masuk ke country atau hometown or where are you from. Nah, di sini asal. Dalam country ataupun hometown, misalnya kita bisa sebutkan nama negara kita dari mana asalnya, nama kota atau mungkin suku kita bisa juga ya. Nah, misalnya di sini kalau I'm from Indonesia, berarti kalau kita berbicara dengan orang yang di luar negeri misalnya ya, di luar dari Indonesia, kita pasti menyebutkan oh I'm from Indonesia. Nah, tapi kalau sesama orang Indonesia, kita cukup menyebutkan kota kita saja. Misalnya I'm from Bali ya. Nah, jadi di sini boleh kita sebutkan kalau kita berbicara dengan sesama masyarakat Indonesia. Nah, kalau di sini I'm Javanese ya, berarti di sini menyatakan suku kamu ya. Nah, atau mungkin kalau dengan orang yang di luar dari Indonesia, kamu bisa sebutkan I'm Indonesian. Nah, ini dia lebih cenderung ke kata sifat, adjektif ya. Nah, I was raised in Medan. Saya sudah dibesarkan di Medan. Nah, ya pilih salah satu aja bagi sahabat belajar yang menurut kalian cocok buat menceritakan diri kalian ya. Ini contoh-contoh saja yang saya sebutkan ini ya. Kita masuk ke address atau where do you live. Nah, di sini kita menyebutkan alamat kita ya. Cara penyebutan alamat di sini akan saya jelaskan ya. Now I stay in Bekasi ya. Nah, pakainya in. Kenapa? Karena dia menyebutkan hanya nama tempat saja. Misalnya nama tempat, misalnya I stay in Indonesia, boleh ya. I stay in misalnya Jakarta. Nah, bisa kita pakai in. Nah, lalu di sini I live on Kenanga Street Bali, pakai kata on karena dia ada nama jalannya dan kotanya ya, tapi jalan saja dan kota nggak lengkap ya. I live at Keraton Street number 34 Kartosuro, Yogyakarta. Nah, di sini pakainya at. Kenapa dia pakai at? Karena di sini alamat yang dia sebutkan lengkap ya, mulai dari jalan, nomor, kota dan kotanya ya. Nah, jadi pakainya at. Kalau menyebutkan alamat kalian yang lengkap, gunakan kata at. Nah, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, kita akan menyebutkan lahirnya di mana, tanggalnya atau umur kita ya. When were you born ya, di mana kamu lahir. Nah, kita bisa sebutkan I was born in 1999 kalau kita menyebutkan tahunnya saja. Atau bisa lengkap ya. I was born on 16th July 2001. Nah, di sini lengkap ya. Atau kita mau menyebutkan umur. Boleh ya. I'm 12 years old. Ya, saya 12 tahun ya. Atau bisa juga my birthday is June. Oke, ulang tahun saya di bulan Juni ya, Juni. Oke. Next, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu talk about your family. Nah, sebenarnya kalau ini bisa wajib, bisa tidak. Kalau misalnya kita memperkenalkan diri di depan kelas, ini bisa wajib ya, bisa tidak. Oke, tapi kalau kalian ingin tampak lebih profesional, boleh ditambahkan supaya kata-kata kalian lebih banyak lagi ya. Oke, di sini talking about your family. Nah, misalnya menyebutkan, boleh pilih salah satu. There are 6 people in my family. Me, my parents, brother, and 2 sisters. Nah, bisa kalian sebutkan semuanya. I am the first child atau I am the second child. Bagi yang anak tunggal, nggak perlu sebutkan ini tadi ya. Bisa kalian buat I am an only child. Jadi hanya anak
tunggal. Oke, atau mungkin I'm the second child of two siblings. Ya, jadi dia di sini adalah anak kedua dari dua bersaudara. Nah, sahabat belajar boleh pilih salah satunya. Ya, kita masuk ke interest atau hobi. Nah, what is your hobby? Ya, di sini kamu akan menyebutkan apa saja yang kamu sukai, ketertarikan, dan apa hobi kamu. Simple bisa kita sebutkan, my hobby is swimming. Oke, sorry, di sini M ya, harusnya W ya. Oke, and then my hobbies are swimming, reading, and traveling. Karena dia menyebutkan hobinya lebih dari satu, maka di sini disebutkannya adalah are ya. Kalau tadi satu, swimming saja, berarti pakainya is. Nah, menyatakan ketertarikan bagaimana? Oke, I like dancing, singing, and traveling. Nah, atau kita bisa sebutkan makanan favorit kita juga nggak apa-apa ya. I like spicy food. Meatball is my favorite food. I like it because it's very delicious. I dislike egg because it is very fizzy. Nah, jadi di sini menyatakan tidak suka pun bisa. And then, I like watching Korean dramas. Nah, ini dia menyatakan apa hobi kita atau apa ketertarikan kita ya. Next, kita masuk ke education, pendidikan kita. Nah, banyak sekali ya, sahabat belajar itu tidak tahu menyebutkan, oh saya kelas sekian, misalnya kelas 7 atau kelas 10 misal ya. Banyak sekali kurang memahami ya. Nah, di sini kita ada contoh beberapa menyebutkan kelas. I'm a 10th grade at senior high school one because my major is science. Jadi dia adalah kelas 10 ya di sekolah 1 Bekasi dan jurusannya adalah IPA, atau mungkin bagi anak yang duduk di kelas SMP ya, I study at junior high school for Bekasi 7th grade. Nah, jadi bisa pilih salah satunya ya. Next, di sini kita akan mempelajari lagi untuk menyatakan kita lulusnya dari mana sebelumnya. Nah, kita dari sekolah mana gitu. I graduated from junior high school for Jakarta in 2001. Nah, di sini dia menyebutkan lulus dari SMP ya. Nah, di sini ada juga menyatakan sekarang ini dia belajar di mana bagi sahabat belajar yang duduk di bangku kuliah. I'm a student of University Negeri Semarang in major English Literature third semester. Nah, jadi di sini ya dia menyatakan bahwa dia dari Universitas Negeri Semarang ya. Jurusannya adalah sastra Inggris dan dia semester 3. Nah, di sini sahabat belajar bisa mempelajari beberapa menyebutkan tentang pendidikan kita ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan ya. Di sini kita ke closing. Bisa kita akhiri dengan that's about me. I hope we can make a fancy friendship and have a nice day. Thank you. Nah, atau kita bisa bilang I think enough about my introduction. Thanks for your attention. Nice to meet you. Oke, senang bertemu kamu. Ini saya contohkan how to introduce ya. Ini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri ya. Oke, hello everybody. How are you? I would like to introduce myself. My name is Pinawati Boru Ginting. You can call me Mrs. Ginting. I'm from Medan. I'm Batak Karo ya. I was raised in Medan and now I live in Bekasi. My birthday is June 7th. I currently 43 years old. I'm a teacher. I really like traveling and cooking. There are 5 people in my family. I have a son, 2 daughters, me and my husband. I graduated master program from Indraprastha University Jakarta in major English education. That's about me. I hope we can make a fancy friendship and have a nice day. Thank you. Nah, jadi sahabat pendengar, kita akhiri pertemuan ini. Makin banyak berlatih, semakin bagus berbahasa Inggrisnya. Okay, thank you for watching. See you for the next. Bye.